Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Rincuan dari Stocks Indonesia. Dan hari ini IHSG-nya serem banget ya. Setelah kemarin rebound dengan spektakuler, hari ini balik arah persis seperti pergerakan yang kemarin. Market semua pada khawatir apa yang terjadi nih dengan kondisi seperti ini. Surprisingly, saya cek di net buy foreign hari ini, mereka bukan net buy ya, 300 miliar ya, dengan transaksi 10 tenan. Ya, overall oke sih, cuma yang kacaunya adalah grup PP dibanting semua ya. Terus plus lagi ada apa namanya, dari grupnya Raja Happy ya, Happy Hapsoro. Pokoknya yang terafiliasi dengan grup PP hari ini dibantai semua. What happened ya? Eh Saya lupa, saya pernah cerita soal MSCI nggak ya ke kalian tentang bagaimana kita sedang approach ke MSCI untuk melakukan perubahan gitu ya. Dan maksudnya perubahan keputusan, karena keputusan yang mereka ambil tuh kayak mengatakan kalau saham Pak PP itu not investable ya, tidak layak untuk jadi invest. Itu membuat pergerakan menjadi saham Pak PP menjadi kurang baik ya. Dan tadi di morning briefing pagi saya ada ulas mengenai betapa MSCI baru saja memberikan rating overweight ya terhadap China. Padahal China dalam 1 tahun terakhir ya, indeks MSCI China itu naik 40%. Wow banget ya. Kinerjanya luar biasa, dan terlepas dari naik 40%, itu sebenarnya udah over value, udah mahal. Tapi karena pemerintah Cina, ekonomi di China yang membuat room pergerakan indeks, mereka masih cukup optimis, masih ada ruang untuk naik ya. Jadi peran serta pemerintah penting, beda dengan di sini. Di sini yang naik disuruh turun, yang turun nggak dibikin naik gitu ya. Dan cara-cara yang naik disuruh turun itu dengan cara-cara represif, dengan cara suspend, FCA gitu ya. FCA itu udah fatal banget sih ya. Banyak foreigner itu melihat apa yang mereka lakukan untuk FCA itu kayak pesakitan gitu, kayak narapidana, dan itu saya rasa nggak layak gitu ya. Tadi saya jadi diskusi juga dengan salah satu pelaku pasar yang sudah trading di market itu tahun 90-an ya. Ya, bosnya Heran Putir aja jadi seperti kayak anak bawang waktu itu katanya. Dia masih dia udah malang melintang dulu gitu ya. Trading masih yang pakai kertas yang ditempel, dipakai kapur tuh papan tulis katanya. Itu udah kacau banget lah pokoknya dah. Bursa bursa itu masih masih under sebelum jadi swasta gitu ya. Ini masih diatur regulasinya sama Bapepam pada waktu itu. Gila banget sih, gila. Dia lihat kalau apa yang sentimen ini not investable ini tentu saja tidak akan baik gitu ya. Membuat orang harusnya kan otoritas memberikan komen ya. Toh yang mengizinkan IPO mereka gitu. Tapi kenapa mereka tidak, bukan membela diri atau bukan membela emitennya, tapi setidaknya kasih statement lah supaya ke investor kalau menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sudah melakukan due diligence ya, sudah melakukan riset dan lain-lain. Oke, so what's next ya? Besok bagaimana? Coba kita cek. Kalau kalau kita lihat di pergerakan komposit ini ya, kita cek ya, kita lihat ya ini. Ini kan kepentok sama resisten. Ini garis ini saya bikin waktu morning briefing by the way di kantor tadi. Bukan tadi, kemarin, ini udah berapa waktu yang lalu saya bikinnya, dan masih relevan karena resisten ini ternyata cukup kuat ya. Nah, kalau sampai dijebol garis biru dan low-nya ini, itu akan turun cukup drastis ke bawah ya. Jadi, dan anggaplah gini,
kita nggak ngerti makro, kita nggak peduli makro, kita nggak peduli dengan asing jualan atau enggak. Pokoknya secara price action bagaimana? Kalau lihat price action sebenarnya, walaupun koreksi, tapi dia kan tidak di bawah low kemarin kan. Harusnya besok masih bisa potensial untuk rebound. Apalagi kita bilang kan market volatile, lagi sideways. Ya, flip flop itu biasa gitu loh ya. Cuma karena ada sentimen negatif di market membuat seolah-olah apa yang terjadi di candlestick ini jadi terlihat dramatis gitu ya. Ya, harusnya sih kalau kita abaikan semua news, pokoknya fokus pada chart, besok rebound. Kita berdoa aja IHSG besok sesuai dengan ekspektasi kita ya. Terus ada dua kategori untuk besok trading. Pertama, saham yang hari ini hijau. Kedua, saham yang hari ini merah dalam. Speculative buy, harapan saya besok bisa rebound. Kalau udah hijau, kita rasa udah naik 200-an poin, 100 sampai 200 poin, ya taking profit dulu aja, oke lah rasanya. Terus buat besok apa nih rekomendasinya ya? Buat besok kalian boleh cek DKFT ya, cek chartnya DKFT. Ini saya based on screening Nami Broker aja sih, nggak yang aneh-aneh karena fokus ke chart dulu aja. DKFT, BBCA, ya BBCA menarik ya, dan dia tidak terkait ke sentimen himbara yang dan antara, jadi harusnya menarik. Habis BCA ada TAPG, terus ada Akra, dan terakhir ada SMA. Beberapa ada yang buy on weakness ya, ada juga yang buy on break. Silakan atur strateginya buat besok. Pak, umumnya saya lebih memilih untuk tidak trading dulu, saya tunggu di bottom lagi, boleh nggak? Ya silakan. Tapi kalau lagi hijau ya silakan trading dulu lah gitu. Oke, itu aja dulu market review saya, ulasan. Semoga besok market please hijau dulu deh ya, supaya orang bisa tarik nafas. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.